Hai semuanya, welcome back to my channel. Aku lagi sarapan teh dan juga ada kue wajik. Kemarin aku bikin kue wajik, ini udah satu gigitan ya. Ada kue pie. Kue pie-nya ini toppingnya ada tomat, ada cili besar, dan ada sosis. Ini adalah buatan ibu mertua. Setiap minggu atau setiap 1 bulan aku dapet kayak gini, dibuatin sama ibu mertua, dikirim. Hari ini aku bangun sangat pagi dan aku ke kamar mandi, cuci muka, doing basic skincare, dan ya, sambil berpikir tentang perasaan aku yang selalu bilang kecapean atau terlalu berat bangun pagi atau aku malas bangun pagi dan merasa sedikit frustasi kalau harus bangun pagi. Dan untuk apa aku harus bangun pagi kalau aku nggak mau ngapa-ngapain? Aku baru selesai ngobrol juga sama suami. Suami adalah orang yang sangat rajin bangun pagi. Ada beberapa pertanyaan yang bikin aku ngerasa kayaknya otak aku terbuka untuk menerima hal ini, bahwa setiap orang merasakan hal yang sama, rasa malas, rasa berat, rasa masih ngantuk, masih merasakan selimut yang hangat. Aku harus memilih untuk bangun. Dan dia bilang, kamu pikir aku gak pernah merasa malas? Pikir aku gak merasakan nyaman tidur lama di kasur yang empuk dengan selimut yang lembut dan hangat? Aku merasakan semua perasaan itu. Kamu pikir itu mudah? Kamu pikir bahwa aku beda sama kamu? Satu hal bodoh yang selalu aku pikirkan adalah bahwa orang-orang sukses itu, semua yang terjadi dalam hidup mereka itu terjadi begitu saja. Semua keberhasilan mereka yang terjadi dalam hidup mereka, yang mereka raih adalah sebuah keberuntungan. Padahal semua yang terjadi di dalam hidup kita adalah di bawah kontrol kita. Aku lagi berpikir tentang victim mentality. Mari kita lihat ya pengertiannya gimana. Korban mentalitas adalah pola pikir di mana seseorang merasa terus-menerus menjadi korban dalam situasi atau tindakan orang lain, bahkan ketika bukti menunjukkan sebaliknya. Ini ditandai dengan kecenderungan menyalahkan pihak luar, menghindari tanggung jawab pribadi, dan merasa tidak berdaya untuk mengubah nasib sendiri. Ya, aku juga sering berpikir tentang gimana trauma masa lalu bisa membuat aku tidak berdaya untuk mengubah masa depan aku. Akhirnya aku berpikir bahwa setiap orang punya kekuatan, punya kuasa untuk mengubah nasib mereka. Tapi seringkali kita sering berpikir tentang victim mentality. Lalu banyak menghabiskan waktu untuk berpikir tentang orang lain tidak menyukai, atau kita kehilangan kuasa karena kita kurang kontrol orang lain, atau kita nggak dianggap sama orang lain di sekitar kita. Aku menyadari bahwa aku tahu banyak hal. Aku tahu kalau scrolling berjam-jam sampai bergadang itu nggak bagus buat kesehatan. Tapi aku tidak melakukan itu. Aku tetap scrolling. Aku tahu bahwa aku harus tidur 8 jam per hari, tapi aku hanya menggunakan 5 jam per hari untuk tidur, sisanya scrolling. Aku tahu bahwa aku harus makan makanan yang sehat, tapi kebanyakan aku beli jajan-jajanan yang gak sehat. Aku tahu bahwa setiap hari aku harus keluar jalan untuk tidak mengisolasi diri sendiri, tapi aku tidak melakukan itu. Aku tahu aku harus bangun pagi, tapi aku tidak melakukan itu. Aku tahu harus banyak minum air putih, tapi aku tidak melakukan itu. Aku tahu bahwa aku harus olahraga, tapi aku tidak melakukan itu. Aku hanya overthinking tentang kenapa dulu orang ini tidak menyukaiku. Orang ini tidak suka sama aku. Kenapa mereka melukai aku? Kenapa aku harus hadir di keluarga ini? Kenapa aku harus menderita seperti ini? Ternyata aku nggak punya teman. Kenapa aku nggak punya bla 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 bla. Aku hanya berpikir tentang kalau misalkan aku olahraga, nanti 2 tahun ke depan aku akan sehat, tapi hari ini aku tidak melakukan itu. Aku tahu bahwa aku makan sehat hari ini nanti bagus buat kesehatan aku, tapi aku gak melakukan itu. Apapun itu, karena aku stuck di victim mentality. Aku merasa diri aku paling tidak berguna, paling menderita di dunia ini.
Dan akhirnya aku pikir bahwa aku nggak bisa membiarkan hal ini terjadi dalam hidup aku. Aku harus melakukan sesuatu untuk bisa mengubah hidup aku. Aku nggak hanya bisa duduk dan berpikir tentang bagaimana orang menyakiti aku, bagaimana orang mengkhianati aku, bagaimana orang memperlakukan aku. Berpikir tentang itu lagi, tapi aku pengen memulai sesuatu yang baru. Aku mau mulai membaca 10 menit setiap hari. Aku mau journaling 10 menit setiap hari. Aku nggak mau membiarkan apapun yang terjadi dalam hidup aku dan berakhir menjadi sebuah cerita identitas aku di masa tua. Apapun yang aku lakukan sekarang adalah aku menanam benih. Hari ini aku tanam benih ini, dirawat 1-2 bulan ke depan mungkin udah mulai tumbuh jadi benih, dan 2-3 tahun mungkin kita akan lihat hasilnya. Aku baru menyadari ini guys, tentang the law of attraction. Apa yang kita pikirkan itu akan menarik hal-hal baik. Hal-hal positif yang kita pikirkan, yang kita lakukan untuk diri sendiri itu akan menarik hal-hal baik juga. Maksud aku adalah cara kita berpikir dan memperlakukan diri kita akan menentukan apa yang kita tarik dalam hidup. Oke guys, segitu dulu sharing kita hari ini. Semoga video ini bermanfaat dan bisa jadi teman refleksi kalian. Terima kasih sudah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.